Tempat paling aman. Menjadi orang yang mendapatkan amanat memang suatu penghargaan tersendiri, bahwa kita termasuk orang yang dipercaya. Tapi di samping itu, tanggung jawab kepada amanat juga sangat besar. Jangan sampai membuat kecewa kepada si pemberi amanat, apalagi mengkhianatinya. Maka tak heran bila orang yang mendapatkan amanat akan mengerahkan semua kemampuannya demi terwujudnya amanat tersebut. Seperti yang terjadi pada Abu Nawas di kisah kali ini. Ia mendapatkan sebuah amanat dari Tuan Hakim demi untuk keamanan warga di kampungnya. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar nurul. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan berita tentang kasus pencurian. Dan tak tanggung-tanggung yang dicuri adalah uang warga yang disimpan di dalam peti. Yang lebih mengherankannya lagi, peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Gemboknya tidak rusak sama sekali, padahal kuncinya disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Dari situlah Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Dan pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Untuk mengungkap kasus ini, Tuan Hakim pun mengumpulkan para asistennya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, sehingga terjadi diskusi yang sangat alot. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian. Yang sudah terjadi, ya sudah. Saat ini kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya. Yang lebih penting, jangan sampai kejadian ini terulang kembali dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman. Tutur Tuan Hakim. Kemudian salah satu asistennya berkata, Tuan Hakim, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti itu? Usul asisten tersebut. Benar itu Tuan, kami sangat setuju dengan usulan itu, jawab mereka serempak. Baiklah, saya kira orang yang pantas ditugaskan adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian? Tanya Tuan Hakim. Kami setuju Tuan Hakim, Abu Nawas memang orang yang jujur, balas mereka. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. Ada apa Tuan? Kenapa Tuan memanggil saya? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, uang warga yang ada di peti istanaku dicuri orang, balas Tuan Hakim. Loh, kok bisa dicuri Tuan? Bukankah petinya terbuat dari besi dan gemboknya juga besar dan kuat? Tanya Abu Nawas heran. Ya begitulah Abu Nawas, tapi aku yakin si pencuri itu menggunakan kunci yang aku simpan. Dia tahu di mana aku menyimpannya. Sepertinya ini kelakuan orang dalam Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Lalu nasib warga yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas. Oh itu nggak usah khawatir, semuanya pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting bagaimana caranya supaya kunci peti ini aman Abu Nawas? Nah, kami sepakat untuk menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya. Karena kami yakin kamu itu orang yang paling jujur Abu Nawas, kata Tuan Hakim. Waduh Tuan Hakim, gimana ya? Ya sudahlah, berhubung ini menyangkut keamanan uang warga, aku bersedia mengemban tugas tersebut. Ujar Abu Nawas mengiyakan. Akhirnya aku menemukan orang yang cocok di kampung ini. Sekali lagi, kamu itu sudah dikenal orang Abu Nawas, jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Nah, nanti tugasmu harus menyimpan kunci ini di tempat aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan. Timpal Tuan Hakim. Tenang Tuan Hakim, pokoknya saya jamin mulai hari ini gak akan ada lagi orang yang mencuri uang warga. Abu Nawas kemudian mengambil kunci tersebut dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas. Tumben, ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu? Abu Nawas kemudian menjawab,
Oh, Tuan Hakim menugaskanku menjaga peti uang warga. Lalu kamu terima tugas tersebut? Tanya istrinya kembali. Iya, mau gimana lagi? Ini kan demi keamanan uang orang banyak. Tapi aku bingung, di mana ya aku harus menyimpannya? Balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kunci tersebut kemanapun ia pergi. Suatu hari, kunci itu hilang di rumahnya yang kebetulan kondisi saat itu sedang gelap. Istrinya kemudian berkata, "Coba nyalakan lilin." Abu Nawas pun bertanya, "Di mana lilinnya?" "Itu di sebelah baratmu," jawab sang istri. "Bagaimana aku bisa tahu arah dalam situasi gelap seperti ini?" balas Abu Nawas. "Ya sudah, kita cari besok pagi saja," ujar sang istri. Esok paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Kalau kunci ini hilang, aku bisa dihukum Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. "Nah, sekarang lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan gimana? Bisa tambah runyam nanti," kata istrinya menyarankan. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. "Aku tahu tempat yang paling aman," pikir Abu Nawas. Ia pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ia segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, sang hakim pun bertanya, "Loh Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah menyimpan kuncinya di tempat yang aman?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya aku simpan di tempat yang paling aman." "Baguslah, memang gak salah aku menugaskanmu," ujar Tuan Hakim. "Di mana kamu menyimpannya Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Memang ada tempat yang lebih aman Tuan Hakim selain peti ini," kata Abu Nawas balik bertanya. "Apa maksudnya Abu Nawas?" ucap Tuan Hakim kebingungan. "Ya, aku menyimpan kuncinya bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Haduh, Abu Nawas, ucap sang hakim sambil menepuk jidat. Warisan kakek misterius. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas bepergian ke kampung seberang. Ketika sampai di kampung tersebut, ia segera menuju ke pasar untuk menjual barang dagangannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek yang sudah tua. Sambil terhuyung-huyung, kakek itu berjalan dengan berpegangan kepada tongkatnya. "Kasihan sekali kakek itu, sepertinya dia sedang sakit," pikir Abu Nawas. Ketika tepat di depan Abu Nawas, sang kakek tiba-tiba pingsan dan terjatuh ke tanah. Abu Nawas pun langsung menolongnya. Setelah diberi minuman oleh Abu Nawas, sang kakek akhirnya kembali sadar. "Kek, rumah kakek di mana? Biar saya antar," kata Abu Nawas. "Terima kasih wahai orang baik, rumahku tak jauh dari sini," balas kakek tua. Kemudian Abu Nawas menggendongnya dan mengantarnya sampai di depan rumah. Melihat ayahnya digendong oleh orang tak dikenal, keluarganya menjadi panik. "Kenapa dengan ayah kami?" tanya mereka. "Dia tadi pingsan di jalan," jawab Abu Nawas. "Terima kasih atas bantuannya Tuan, silakan langsung dibawa masuk saja," balas mereka. Abu Nawas lalu membaringkan kakek tersebut di atas tempat tidurnya. Tak lama kemudian sang kakek berpesan kepada ketiga anaknya, "Wahai anakku, sebelum aku meninggal aku ingin membagikan warisan untuk kalian. Kau anak pertama, untukmu daerah komplek perumahan di Baghdad. Kau anak kedua, untukmu daerah komplek perumahan di Damaskus.
dan kau anak ketiga untukmu daerah komplek perumahan di kota Basrah. Mendengar itu, Abu Nawas hampir tak percaya. Ternyata di balik penampilan kakek yang sederhana, dia adalah orang yang sangat kaya raya. Kakek itu lalu kembali berkata, "Sebenarnya masih ada tersisa satu warisan lagi, tapi aku bingung untuk siapa. Apakah di antara kalian ada yang mau menerimanya?" tanya sang kakek. Ketiga anaknya hanya terdiam. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Ayah, kenapa tidak berikan saja kepada orang lain?" Sang kakek bertanya, "Apakah kalian yakin kalian tidak keberatan?" Dengan serempak mereka menjawab, "Tidak." Tiba-tiba Abu Nawas menyela, "Kenapa tidak diberikan kepadaku saja? Bukankah aku telah menolong kakek?" Sang kakek membalas, "Baiklah, di Baghdad aku masih punya satu lagi komplek perumahan dan itu aku berikan untukmu." Singkat cerita, beberapa hari kemudian si kakek meninggal dunia. Kabar itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Kemudian ia segera pergi menuju rumah keluarga kakek tersebut. Setibanya di sana, Abu Nawas meminta hak waris yang telah dijanjikan oleh mereka. "Tuan, ambillah kurma ini dan Tuan ikut kami," kata mereka sambil menyerahkan kantong yang berisi buah kurma. Abu Nawas pun menerimanya dan berjalan mengikuti ketiga saudara tersebut. Setelah sampai di komplek perumahan yang dimaksud, mereka berkata kepada Abu Nawas, "Tuan, ini adalah bagian warisan untuk Tuan. Silakan Tuan jualan kurma di tempat ini." Abu Nawas merasa bingung dengan perkataan mereka. "Maksudnya bagaimana? Yang aku minta adalah jatah warisan buatku," tanya Abu Nawas. "Ya, inilah warisan yang Tuan dapatkan. Ayah kami mewariskan rute jualan kurma, karena ayah kami semasa hidupnya berprofesi sebagai penjual kurma keliling," jelas mereka. Mendengar itu, Abu Nawas hanya bisa melongo. Kisah selanjutnya. Untuk menjadi polisi, TNI ataupun PNS pasti harus mengikuti tes seleksi. Begitu pula dengan Nabi Sulaiman ketika ia akan menjabat sebagai raja. Ia terlebih dahulu diharuskan mengikuti tes seleksi. Berikut kisah lengkapnya. Seperti kita ketahui bahwa ayahnya Nabi Sulaiman, yakni Nabi Daud alaihi salam, merupakan seorang raja pada masa Bani Israel. Nabi Sulaiman sering belajar pengetahuan dari ayahnya secara langsung, bahkan seringkali bergabung dengan ayahnya ketika mengadakan rapat istana. Begitu pula ketika sedang ada persidangan. Saat persidangan, Nabi Sulaiman sering mengamati dan sesekali berkontribusi dalam diskusi. Pada suatu ketika, Nabi Daud alaihi salam memanggil 19 putranya termasuk Nabi Sulaiman. Para pembesar istana beserta penasehatnya juga turut diundang. Nabi Daud kemudian mengajukan 9 pertanyaan, di mana 9 pertanyaan ini bisa juga disebut semacam soal seleksi untuk anak-anak Nabi Daud. Namun sayangnya anak-anak Nabi Daud kebingungan. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Tapi beda dengan Nabi Sulaiman, dia berdiri dan memberikan jawaban. Bahkan dia langsung menyebutkan 9 pertanyaan beserta dengan jawabannya. Jawaban Nabi Sulaiman atas pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang bijaksana. Inilah pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Daud. Pertanyaan pertama, benda apa yang paling dekat dengan manusia? Nabi Sulaiman menjawab, hal-hal yang paling dekat dengan manusia adalah akhirat, hidup, dan mati. Karena seseorang dapat mati setiap saat. Pertanyaan kedua, apakah di dunia ini yang paling jauh? Nabi Sulaiman menjawab, hal terjauh adalah waktu.
sebab yang telah berlalu tidak akan datang lagi. Pertanyaan ketiga, manakah dua hal yang melekat satu sama lain? Nabi Sulaiman menjawab, dua hal yang melekat satu sama lain adalah tubuh manusia dengan jiwanya. Pertanyaan keempat, apa hal yang paling menakjubkan? Nabi Sulaiman menjawab, hal yang paling menakjubkan adalah tubuh manusia mati tanpa jiwa. Pertanyaan kelima, apa dua hal yang tetap dan tidak berubah? Nabi Sulaiman menjawab, dua hal yang tetap sama adalah langit dan bumi. Pertanyaan keenam, manakah dua hal yang selalu berbeda? Nabi Sulaiman menjawab, dua hal yang berbeda adalah siang dan malam. Pertanyaan ketujuh, manakah dua hal yang saling bertentangan? Nabi Sulaiman menjawab, dua hal yang saling bertentangan adalah hidup dan mati. Pertanyaan kedelapan, apakah perbuatan yang hasilnya baik? Nabi Sulaiman menjawab, perbuatan yang ujungnya baik adalah kesabaran dan ketabahan pada saat marah. Pertanyaan kesembilan, perbuatan apakah yang akibatnya buruk? Nabi Sulaiman menjawab, perbuatan yang ujungnya buruk adalah yang tergesa-gesa pada saat marah. Mendengar jawaban Nabi Sulaiman, seketika Nabi Daud terkesan, kemudian ia langsung menunjuk Nabi Sulaiman untuk mengambil alih tahta kerajaan setelah kematiannya. Itulah beberapa soal yang diajukan Nabi Daud sebelum menunjuk Nabi Sulaiman sebagai raja untuk menggantikan dirinya. Wasiat ibu durhaka. Kisah selanjutnya, wasiat adalah pesan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal. Tentu kita setuju bahwa melaksanakan wasiat itu hukumnya wajib, selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan syariat agama. Apalagi sebagai anak yang menerima wasiat dari orang tuanya. Tentu wasiat tersebut akan dipegangnya dengan teguh. Tapi ada kisah menggelikan yang dialami Abu Nawas tentang wasiat seorang ibu kepada anaknya, di mana anak tersebut adalah juga seorang murid Abu Nawas. Siapa lagi dia kalau bukan Ali Mustafa? Kita sudah tahu tentang Ali Mustafa ini di kisah-kisah sebelumnya. Ali adalah anak yang cerdas tapi juga polos. Kemampuannya dalam menangkap pelajaran terbilang jauh lebih cepat daripada murid-murid lainnya. Apalagi bila mempelajari tentang hukum tata negara. Oleh karenanya, Abu Nawas mempunyai perhatian lebih kepadanya. Sampai-sampai Abu Nawas menaruh harapan besar kepada Ali. Kelak Ali harus menjadi hakim untuk negeri ini. Pengetahuannya tentang hukum tata negara begitu cepat dia kuasai, pikir Abu Nawas. Kemudian supaya anak didiknya menjadi pribadi yang alim dan jujur, Abu Nawas menanamkan ilmu agama kepadanya agar kelak bila menjadi hakim adalah menjadi hakim yang bertakwa, tak bisa disogok dan selalu memberikan keadilan kepada rakyat biasa. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang mengajar, ia memberitahu kepada murid-muridnya betapa pentingnya menjadi orang yang bertakwa. Anak-anakku semua, bila besar nanti kalian ingin menjadi pejabat, ya jadilah pejabat yang bertakwa, agar tidak tergoda untuk berbuat korupsi, tidak semena-mena kepada rakyat jelata. Dan bila kalian ingin menjadi pedagang, ya jadilah pedagang yang bertakwa, agar kalian menjadi pedagang yang jujur dan tidak merugikan pembeli. Karena dengan menjadi orang yang bertakwa, apapun profesi kalian, insya Allah akan menjadi pribadi yang baik. Dan ketika kalian meninggal nanti,
insya Allah dalam keadaan husnul khotimah dan menjadi penghuni surga, tutur Abu Nawas menjelaskan. Seluruh muridnya dengan seksama mendengarkan fatwa gurunya itu. Di saat itulah Abu Nawas mengajukan sebuah pertanyaan. Siapa yang ingin menjadi ahli surga? Acungkan tangannya. Sontak seluruh muridnya yang ada di majelis langsung mengacungkan tangan. Akan tetapi ada satu murid yang tidak melakukannya. Dia adalah Ali Mustafa, anak didik Abu Nawas yang paling cerdas, di mana Abu Nawas mempunyai perhatian lebih kepadanya. Karena heran dengan sikap Ali, Abu Nawas pun menghampirinya. "Hei Ali, kenapa kamu tidak mengacungkan tangan? Kamu gak ingin menjadi penghuni surga?" tanya Abu Nawas. "Tidak guru," jawab Ali sambil menggelengkan kepalanya. "Lalu kau ingin menjadi penghuni neraka?" tanya Abu Nawas kembali. "Gak mau juga guru," jawab Ali sambil tetap menggelengkan kepalanya. "Terus apa maksudmu?" tanya Abu Nawas dengan nada penasaran. "Aku ingin jadi hakim guru, karena sebelum ibuku meninggal, beliau berwasiat agar apapun yang terjadi aku harus menjadi hakim di negeri ini," jawab Ali dengan polosnya. Mendengar alasan si Ali, Abu Nawas pun tertawa geli atas kepolosan anak didiknya. Tertipu minyak wangi. Suatu ketika, Abu Nawas mendengar kabar bahwa di sebelah tempat pemandian umum ada toko minyak wangi yang menjual candu, di mana candu tersebut katanya apabila ada orang yang menghisapnya, kesadarannya akan hilang alias mabuk. Karena penasaran, Abu Nawas pun timbul keinginan untuk mencobanya. Maka berangkatlah ia menuju toko minyak wangi tersebut. Ia lalu membeli sedikit candu dan dibawanya ke pemandian umum sambil berendam di air. Abu Nawas menghirup candu tersebut, tapi setelah candu itu habis, Abu Nawas tak merasakan apapun. "Ah, dasar omong kosong, apanya yang bisa membuat mabuk? Aku masih waras begini dan sama sekali gak kehilangan akal," gumam Abu Nawas dalam hati. Merasa dirinya kena tipu, ia pun keluar dari kolam pemandian dan hendak meminta ganti rugi. Ia pun berjalan dengan mantap seperti seseorang yang sedang menahan amarah. Orang-orang yang melihat perilaku Abu Nawas ini menjadi heran dan bertanya, "Kamu mau kemana Abu Nawas?" tanya mereka. "Aku akan ke penjual minyak wangi itu, mau minta ganti rugi aku," jawab Abu Nawas. "Memangnya kenapa?" tanya mereka. "Dia telah menipuku. Katanya candu yang dijual bisa memabukkan dan bisa membuat orang kehilangan akal. Tapi aku sama sekali tak merasakan apapun. Aku masih waras dan aku juga baik-baik saja," jawab Abu Nawas. Spontan orang-orang tertawa mendengarnya. "Coba kau perhatikan apa yang sedang kau kenakan itu Abu Nawas," seloroh mereka. Abu Nawas pun langsung melihat ke dirinya sendiri. Spontan ia terkejut dan heran. "Loh, kenapa aku bisa telanjang begini?" batin Abu Nawas dengan ekspresi wajah bingung, begitu menyadari dirinya dalam keadaan telanjang. Abu Nawas pun segera berlari ke kolam dan menceburkan dirinya. Teka-teki maut Baginda Raja. Abu Nawas memang orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Sering salam sapa dan tak jarang pula nongkrong bersama kawan-kawannya. Sebenarnya sang istri tak mempermasalahkan hal itu, asal Abu Nawas ingat waktu. Tapi yang jadi masalahnya adalah Abu Nawas sering pulang larut malam, hingga membuat istrinya menjadi geram.
Sampai-sampai sang istri tak segan untuk memarahinya dan terkadang malah sampai memukulnya dengan tongkat. Tetapi semua itu tak membuat Abu Nawas jera. Akhirnya sang istri menggunakan cara lain, yaitu mengunci pintu rumahnya dan membiarkan Abu Nawas tidur di luar rumah. Meskipun begitu, di balik marah-marah dan suka ngomelnya itu, sang istri merupakan sosok orang yang sangat penyayang. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja. Setibanya di sana, Baginda Raja menyambutnya dan mempersilahkan duduk. Kemudian Abu Nawas bertanya, "Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" Baginda Raja kemudian menjawab, "Gini Abu Nawas, kemarin aku ke negeri sahabatku. Aku diberi teka-teki yang sulit, bahkan sampai sekarang aku masih tidak tahu apa jawaban dari teka-teki itu," kata Baginda Raja. "Oh, cuman karena itu," balas Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Teka-tekinya saja saya tidak tahu Paduka, bagaimana saya bisa menjawab? Coba Paduka beritahu saya apa teka-tekinya," pinta Abu Nawas. "Kamu serius pasti tahu jawabannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya, selama ini memang ada yang gak bisa saya jawab Paduka," kata Abu Nawas dengan sombong. "Baiklah Abu Nawas, tapi ingat Abu Nawas, kalau sampai jawabanmu salah ada hukuman menantimu. Kalau jawabanmu benar, kamu akan mendapat hadiah dariku," tegas Baginda Raja. "Insya Allah Paduka, saya siap," jawab Abu Nawas. Begini teka-tekinya Abu Nawas, apa yang bisa membuat orang sedih saat bahagia dan di waktu yang sama juga membuat orang itu menjadi bahagia di saat sedih? Tapi jawabannya cuma satu, jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tampak mencari jawaban atas teka-teki tersebut. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sosok bayangan yang selama ini menghantuinya. Ia pun langsung tersenyum dan berkata kepada Baginda Raja, "Aku sudah tahu jawabannya Paduka," kata Abu Nawas memberitahu. "Wah, yang benar Abu Nawas, cepat sekali kau dapat jawabannya. Pikirkanlah dulu benar-benar. Ingat ketentuannya. Kalau sampai kamu salah, ada hukuman menantimu," kata Baginda Raja mewanti-wanti. "Tenang Paduka, ini jawaban sudah paling tepat. Bahkan ini sudah sekian lama menghantui saya dan ternyata ini jawaban atas teka-teki Paduka," jawab Abu Nawas dengan yakin. "Baiklah Abu Nawas, apa jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Jawabannya adalah istri saya Paduka," terang Abu Nawas. Baginda Raja pun heran dan kemudian bertanya, "Loh, kok istrimu? Coba jelaskan apa maksudnya?" Abu Nawas kemudian membalas, "Jadi begini Paduka, saat saya sedang bahagia kumpul nongkrong bersama kawan-kawan, tiba-tiba istri saya datang memukulku pakai tongkat dan menyuruhku untuk segera pulang. Nah, itu dia membuatku sedih di saat bahagia. Tapi di saat itu juga saya merasa bahagia karena bersamaan dengan kedatangan istri saya, Tuan Hamid juga datang untuk menagih hutangnya padaku," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun diberi hadiah oleh Baginda Raja sekantong koin emas. "Ini hadiahmu Abu Nawas, jangan lupa lunasi hutangmu ke Tuan Hamid," kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Pada suatu hari, Baginda Raja dan para menteri tampak sedang berkumpul di istana. Mereka membicarakan ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. "Paduka yang mulia, untuk menghadapi Abu Nawas, sebaiknya kita minta bantuan seorang ulama yang ilmunya lebih tinggi dan cerdas.
saran salah satu menteri. Dulu saya pernah melakukannya, tapi ternyata tebakan dari sang ulama dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas. Balas Baginda Raja, "Begini Paduka, saya punya kenalan ulama dari negeri seberang. Beliau lebih cerdas dan berilmu. Saya kira dia bisa mengalahkan Abu Nawas." Timpal sang menteri, "Baiklah, hadapkan segera ulama itu ke istana," perintah Baginda Raja. Esok harinya, sang menteri mengajak ulama tersebut ke istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Tuan Syekh, saya membutuhkan bantuan Anda. Apakah Anda bisa membantuku?" kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, kiranya bantuan apakah yang bisa hamba berikan?" tanya sang ulama. "Apakah kamu punya pertanyaan sulit yang jawabannya tidak mudah ditebak?" tanya Baginda Raja. "Oh, itu saya punya Paduka. Tebakan yang sampai saat ini belum ada yang bisa menjawabnya. Maukah Paduka saya beritahu?" balas sang ulama. "Iya, beritahu saya, apa tebakannya?" sahut Baginda Raja. "Apa yang lebih jahat dari setan?" tanya sang ulama. "Bukankah setan adalah makhluk yang paling jahat? Tapi kenapa kau bilang ada yang lebih jahat?" tanya Baginda Raja heran. "Katanya Paduka butuh tebakan. Jawab saja Paduka. Kalau Paduka bisa menjawabnya, berarti Paduka orang yang pandai," ujar sang ulama. "Pertanyaan ini belum pernah aku dengar sebelumnya, dan pasti Abu Nawas tidak akan bisa menjawabnya," pikir Baginda Raja. "Bisakah kau beritahu aku apa jawabannya?" pinta Baginda Raja kepada sang ulama. "Maaf Paduka yang mulia, tapi saya tidak akan memberitahukannya kepada siapapun," balas sang ulama. "Baiklah, pertanyaanmu memang aneh dan sulit dijawab," ucap Baginda Raja. "Masih ada satu pertanyaan lagi Paduka yang mulia," sahut sang ulama. "Apa itu?" tanya Baginda Raja. "Perkara apa yang orang miskin punya dan dibutuhkan oleh orang kaya?" tanya sang ulama. Sejenak Baginda Raja terdiam. Namun setelah sekian lama berpikir, ia tak kunjung menemukan jawabannya. Kalau pertanyaannya dibalik, tentu akan mudah dijawab. Perkara apa yang orang kaya punya dan dibutuhkan orang miskin? Tentulah jawabannya adalah harta. Tapi ini malah sebaliknya. Ini yang membuat saya menjadi pusing, ujar Baginda Raja. "Namanya saja tebakan Paduka, tentu penuh dengan teka-teki," timpal sang ulama. "Kedua pertanyaanmu memang bagus dan tepat sekali untuk menantang Abu Nawas," puji Baginda Raja. Maka pada keesokan harinya dipanggillah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Jika kamu bisa menjawab dengan benar, kamu akan mendapatkan hadiah. Tetapi jika kamu salah, kamu akan dihukum. Apakah kamu berani menerima tantangan ini?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang kala itu sedang membutuhkan uang, langsung mengiyakan tantangan tersebut. "Saya siap Paduka, apa pertanyaannya?" sahut Abu Nawas. "Apa yang lebih jahat dari setan?" tanya Baginda Raja. "Yang lebih jahat dari setan adalah kedengkian kita," jawab Abu Nawas.
Mendengar hal itu, Baginda Raja tercengang dengan jawaban Abu Nawas. Selama sang ulama memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan kedua. Apa yang dipunyai orang miskin tapi dibutuhkan oleh orang kaya? Tanya Baginda Raja. Jawabannya adalah harapan. Karena orang miskin punya harapan, sedang orang kaya butuh lebih banyak lagi. Jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuat tercengang oleh kecerdasan Abu Nawas. Ia tak menyangka pertanyaan yang dianggapnya sulit dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas. Begitu pula dengan sang ulama. Ia kembali memuji atas kecerdasan Abu Nawas. Sesuai dengan janji yang diucapkan Baginda Raja, kemudian Abu Nawas diberi hadiah oleh Baginda Raja. Tantangan gila. Abu Nawas merupakan tokoh sufi asal Baghdad yang dikagumi oleh Raja Harun ar-Rasyid. Pasalnya, Abu Nawas memiliki kecerdasan dan kecerdikan yang berbeda sebagaimana dimiliki oleh kebanyakan orang. Abu Nawas mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mudah dan dibumbui dengan humornya, sehingga tak jarang ia membuat raja dan warga desa terpingkal-pingkal karena perbuatannya. Sebagaimana dalam kisahnya saat ia mengencingi warung Tuan Hamid. Dikisahkan, seperti biasa jika tidak ada undangan ke istana, Abu Nawas menghabiskan waktunya untuk nongkrong di warung Tuan Hamid. Karena di sanalah Abu Nawas bisa tahu tentang semua kabar berita dari kawan-kawannya. Pada suatu hari, saat Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya, datanglah beberapa kawannya menghampiri. Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kamu berani melakukannya? Kata salah satu temannya. Wah, tentu saja berani. Memangnya apa tantangannya? Tanya balik Abu Nawas. Begini Abu Nawas, kamu tahu kan warung Tuan Hamid? Dan kamu pasti tahu kalau Tuan Hamid itu orang yang sangat galak. Tantangannya adalah kalau kamu berani mengencingi warung Tuan Hamid, maka kami akan memberikanmu hadiah. Tapi ada syaratnya Abu Nawas. Saat kamu mengencingi seluruh ruangan warungnya, Tuan Hamid harus tertawa. Kalau sampai Tuan Hamid jengkel, ya berarti kamu gagal. Jelas mereka. Wah, gila kalian ini. Tantangan macam apa itu? Protes Abu Nawas. Udah, bilang saja kalau kamu takut. Tidak usah banyak alasan Abu Nawas, ujar mereka. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia menolak tantangan tersebut, kawannya pasti akan menganggapnya sebagai pengecut. Namun di sisi lain, jikalau ia menerima tantangan itu, resikonya sangat berbahaya. Mengingat Tuan Hamid terkenal galak dan kejam. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Ia pun menerima tantangan dari kawan-kawannya itu. Begini kawan-kawan, ini karena tantangannya sangat beresiko nih. Berapa hadiah yang akan kalian berikan bila aku berhasil melakukannya? Tanya Abu Nawas. Tenang saja Abu Nawas, kami akan memberikanmu uang 1.000 dinar. Jawab mereka. Wah, 1.000 dinar, uang yang lumayan banyak itu, kata Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menerima tantangan tersebut. Baiklah, aku terima tantangan kalian, tapi aku minta bayarannya sekarang, ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas mendapatkan bayarannya,
mereka segera berangkat menuju warung Tuan Hamid. Sesampainya di warung Tuan Hamid, Abu Nawas berkata kepada kawan-kawannya, "Kalian tunggulah di luar sebentar." Kemudian Abu Nawas masuk ke warung untuk menemui Tuan Hamid. "Coba menurut kalian, apakah Abu Nawas akan berhasil? Tuan Hamid kan terkenal galak," bisik salah satu dari mereka. "Ya, kita lihat saja nanti. Paling-paling juga Abu Nawas digebukin pakai kayu sampai pingsan," timpal yang lainnya. Mendengar itu, mereka pun saling tertawa. Tidak lama kemudian, terdengar keras suara tawa Tuan Hamid dari dalam warungnya. Hal ini membuat kawan-kawan Abu Nawas heran dan tak percaya. Karena penasaran, mereka pun melongok ke dalam warung Tuan Hamid. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Abu Nawas sedang mengencingi seluruh ruangan warung Tuan Hamid. Sedangkan Tuan Hamid sendiri malah tertawa terpingkal-pingkal melihat ulah Abu Nawas yang konyol itu. "Bagaimana mungkin ini terjadi?" ucap mereka. "Wah, jangan-jangan Tuan Hamid dipelet Abu Nawas, makanya dia malah ketawa saat warungnya dikencingi," jawab kawan lainnya. Setelah berhasil melakukan tantangannya, Abu Nawas pun pergi meninggalkan warung Tuan Hamid. Salah satu kawannya yang penasaran dengan kejadian tadi segera menyusul Abu Nawas dan mempertanyakannya. "Hei Abu Nawas, tunggu dulu," teriaknya sambil berlari menghampiri Abu Nawas. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. "Ada apa lagi? Bukankah tantangannya sudah berhasil aku jalani?" ucap Abu Nawas. "Iya benar, saya cuma penasaran Abu Nawas, kenapa Tuan Hamid bisa tertawa, padahal kan dia sangat galak, tapi malah tertawa saat warungnya kau kencingi?" tanya kawannya penasaran. "Oh, itu mudah saja. Jadi saat aku menemui Tuan Hamid di warung, aku menantang dia sebuah permainan dengan hadiah 500 dinar, tutur Abu Nawas. Tentu saja Tuan Hamid langsung tergiur, dan permainannya adalah barang siapa yang paling banyak memasukkan air kencing ke gelas di hadapannya, maka dialah pemenangnya. Lalu aku dan Tuan Hamid meletakkan gelas di hadapan masing-masing. Giliran pertama adalah Tuan Hamid. Ia kencing fokus ke arah gelas di hadapannya. Tentu saja gelasnya penuh berisi air kencing. Kemudian saat giliranku, aku kencing ke sana kemari tak tentu arah. Hampir seisi ruangan aku kencingi, kecuali gelas yang ada di hadapanku, tutur Abu Nawas. Melihat ulah konyolku ini membuat Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal karena ia merasa akan memenangkan lomba dan mendapatkan hadiah 500 dinar. Tentu saja Tuan Hamidlah pemenangnya. Lalu aku memberi dia hadiah 500 dinar, dan uang 1000 dinar yang kalian berikan padaku tinggal tersisa 500 dinar. Sisa uang tersebut ini mau aku bawa pulang, kata Abu Nawas menjelaskan. "Oh alah, otakmu memang cerdik Abu Nawas," puji kawannya sambil geleng-geleng kepala. Dan itulah kisah kocak Abu Nawas mengencingi warung Tuan Hamid, tapi malah mendapatkan untung.